Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Ni'matul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bahwa pada hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu ibadah salat Jumat. Di tengah teriknya matahari, di tengah panasnya cuaca selama beberapa bulan terakhir ini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah dan menjadi salah satu amal soleh bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam. Oleh karena itu marilah terus kita tingkatkan kadar ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari terakhir kita disuguhi dengan beberapa berita yang cukup membuat kita miris, sedih sebagai orang tua melihat perkembangan generasi muda saat ini. Belum genap sepekan kita melihat berita bagaimana seorang anak sekolah tingkat dasar tewas dengan mengenaskan dari sekolahnya. Terlepas dari apapun sebabnya, tentu hati orang tua yang manapun akan terasa sedih. Belum selesai peristiwa SD 04 Pesanggerahan, kita disuguhi lagi berita bagaimana terjadinya perundungan pada siswa SMP di Cilacap, yang pada akhirnya semua menjadi korban, baik pelaku maupun korban sama-sama menjadi korban. Kemarin kita mendengar bagaimana seorang siswa aliyah dengan tega, dengan kalap membacok gurunya hanya karena tidak dapat mengikuti asesmen tengah semester. Perilaku generasi muda saat ini bukan terjadi pada hari ini saja atau minggu ini saja, tapi sudah sering terjadi di depan mata kita, terus berulang, dan inilah fakta, kenyataan yang ada, dan itu mungkin bahagian dari anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah ini hasil dari didikan Islam? Tentu kita harus sepakat bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan.
Tapi fakta menunjukkan itulah kenyataannya, bahwa Islam atau pengajaran Islam justru dijauhkan. Kita, Anda, bapak-bapak, adik-adik sekolah maupun masyarakat, malah justru ditakuti dengan Islam radikal. Mereka yang lebay, yang jauh dari agama justru diberikan panggung, namanya ditenarkan, dan aksi-aksinya diberikan ruang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka waspadalah kita sebagai orang tua, bahwa hari ini anak-anak kita krisis adab. Bagaimana tidak, sejak usia dini sampai tingkat selanjutnya, anak-anak kita kurang menikmati masa kekanak-kanakannya. Karena pergi pagi pulang sudah malam. Untuk apa? Mengejar prestasi demi sekolahnya. Hal ini tercermin dari berbagai macam banyaknya perilaku amoral dari sebahagian anak-anak kita. Sebagian anak-anak kita terbiasa dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, bahkan melawan kepada orang tua maupun guru, melakukan perundungan atau bullying, bahkan tidak sedikit yang berani melakukan tindakan kriminalitas. Data dari hasil survei Program for International Student Assessment pada tahun 2018 menunjukkan bahwa murid yang pernah mengalami perundungan di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara kelima tertinggi dari 78 negara yang murid sekolahnya banyak mengalami perundungan. Bahkan di tingkat nasional, pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan bahwa 84% pelajar mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Tidak mau kalah, Badan Narkotika Nasional merilis bahwa hasil survei menunjukkan 2,3 juta pelajar Indonesia mengkonsumsi narkoba. Tidak sedikit pula ada beberapa pelajar putri karena kebutuhan hidup, karena untuk gaya hidup mereka nyambi sebagai PSK. Bisa kita bayangkan mau dibawa kemana generasi muda kita. Sedihnya lagi, adab ini bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah umum, tetapi di dunia pendidikan yang berlabel agama pun terjadi. Ada santri yang tewas karena aniaya dari kakaknya kelasnya dan lain sebagainya. Semua fakta ini adalah sebuah hasil dari sebuah sistem pendidikan sekuler. Anak didik kita jauh dari agama. Kita sebagai orang tua merasa sudah cukup dengan memberikan biaya, menyekolahkan dia, memberikan dia les tambahan, mengikuti ekstrakurikuler dimanapun. Seakan-akan kita merasa sudah cukup hal itu. Padahal itu tidak tepat. Karena pendidikan yang utama tetap adalah dari orang tuanya. Ini bukan tanpa kesengajaan, tapi mungkin juga karena kelalaian kita sebagai orang tua.
Mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran para tenaga pendidik, para tenaga pengajar melihat peta jalan pendidikan nasional kita itu tidak benar adanya, di mana frasa agama dihilangkan atau diminimalisir, cukup dengan kemampuan akademis. Hadirin jamaah Masjid Ni'matul Ittihad yang berbahagia, Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengubah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tadinya percaya kepada syirik, tahayul, khurafat, berzina, minuman keras, riba dan lain sebagainya, menjadi masyarakat yang berperadaban unggul, berakhlakul karimah. Dan inilah realita yang digambarkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya atas izin Allah, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Islam berhasil mendidik umat jahiliyah yang ummi menjadi cendekiawan dari berbagai bidang ilmu. Sejarah mencatat berapa banyak ulama-ulama yang dilahirkan dari Islam, baik itu bidang kedokteran, fisika, matematika dan lain sebagainya. Nama ilmuwan seperti Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi, Al-Khwarizmi dalam matematika dan lain sebagainya tercatat dalam sejarah, tanpa meninggalkan identitas keagamaannya dan tetap mempunyai peradaban yang baik, berakhlakul karimah. Apa kunci keberhasilan sistem pendidikan Islam? Ada beberapa catatan kami, yaitu pertama, menjadikan akidah Islamiyah sebagai pondasi bagi anak-anak kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai prototipe seorang ayah, yang pertama kali diajarkan adalah tauhidullah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau duakan Allah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kita lihat hari ini, apakah kita menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak kita? Ataukah kita merasa puas dengan memberikan fasilitas handphone, gadget kepada anak-anak kita tanpa pengawasan? Dan inilah hasilnya. Yang kedua, kita mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencetak kepribadian Islam. Anak yang mempunyai kepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah, bukan sekedar untuk mencetak anak yang dapat selesai sekolah, dapat mencari pekerjaan di bidang industri dan lain sebagainya, tapi bagaimana menciptakan mereka sebagaimana gambaran Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi yang lainnya. Para pelajar kita dibentuk pola pikirnya dan dibentuk pola sikapnya agar senantiasa selaras dengan agama. Itulah inti kita. Yang ketiga, ketika terjadinya pelanggaran ataupun tindakan kriminal, negara harus ikut turun tangan, menindak tegas pelakunya, termasuk remaja, tentunya dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.
Namun bagi yang belum balik, tugas orang tua untuk mendidik dan menasehati putra-putrinya. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ni'matul Ittihad yang Allah muliakan. Saatnya kita menyelamatkan para remaja, anak-anak kita, para pelajar dari krisis akhlak. Mungkin hari ini anak kita akademisnya bagus, tapi lihat akhlaknya kepada orang tua, lihat akhlaknya kepada guru, dan akhlak kepada temannya. Tidak sedikit anak-anak kita menjadi korban dari media sosial. Tidak sedikit anak-anak kita menjadi korban dari game online. Bahkan tidak sedikit juga tenaga pendidik yang menjadi korban judi slot. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu Bapak, saudara dapat perhatikan berita bagaimana seorang guru harus terjun bebas dari flyover Ciputat hanya karena judi slot. Apakah ini wajah pendidikan kita? Mudah-mudahan Islam yang kita anggap sebagai keyakinan kita bukan sekedar formalitas. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di rumah Allah, bukan juga sebatas sekedar seremonial biasa, tapi ada asar yang kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيل الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة